Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilham Mas Rizal Waldi di Ilham Planter Channel. Nah, baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kualitas buah pada tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kepada videonya, jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Nah, dengan mensubscribe channel ini, itu artinya teman-teman semuanya telah membantu channel ini untuk terus berkarya dan berkembang untuk memberikan informasi dan pelajaran menarik seputar dunia planter perkebunan kelapa sawit. Dan selamat menonton. Nah, oke baiklah teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas beberapa faktor yang menyebabkan buruknya kualitas buah pada tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Nah, di sini kita akan bahas dua faktor saja teman-teman. Jadi faktor yang pertama itu adalah buruknya kualitas buah yang disebabkan oleh hama Mirasmius atau tirataba. Nah, hama Mirasmius atau tirataba ini biasanya dia akan menyerang kepada biji buah, akan memakan kepada daging buah. Jadi sehingga menyebabkan proses pembentukan biji buah itu tidak terbentuk secara sempurna. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, langsung saja kita ke lapangan dan kita lihatkan contohnya seperti apa. Dan ini dia. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah di lapangan dan kita akan masuk ke gawangannya dan langsung melihat kualitas buah yang buruk yang disebabkan oleh Mirasmius atau tirataba. Dan saksikan terus teman-teman. Kita sudah sampai dan kita sudah menemukan pokok yang kualitas buahnya buruk disebabkan oleh Mirasmius atau tirataba. Jadi kira-kira kondisinya seperti ini teman. Nah, jadi dapat kita saksikan ini merupakan pokok atau buah yang terserang oleh tirataba atau Mirasmius. Jadi ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Jadi tirataba ini akan menyerang kepada biji dari buah ini teman-teman. Dia akan menyerang di sini. Pertama kali dia akan menyerang di seputaran ujung duri dari biji buah ini teman-teman. Jadi rata-rata kita lihat ujung duri dari buah ini sudah dimasuki oleh tirataba dan dimakan sehingga biji buah ini tidak terbentuk secara sempurna. Dan ini adalah contoh biji besarnya. Nah, dan sebagian ini tidak terserang. Kemudian di sebagian lainnya ini rata-rata sudah terserang semua teman-teman. Nanti seandainya kira-kira buahnya sudah masak, ini sama sekali tidak bisa kita kirim ke PKS atau pabrik. Dan ini dia tidak lama lagi akan membusuk. Contohnya nanti seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah besar, nanti dia akan membusuk seperti ini. Dia tidak akan bisa masak secara sempurna. Dia akan lalu busuk seperti ini. Jadi ini akibat dari serangan tirataba. Dapat kita lihat hasil ini adalah bekas kotoran-kotoran atau sisa-sisa dari bekas yang sudah dimakan oleh tirataba teman-teman. Sama kita lihat ada sisa kotoran ini, rata-rata sisa kotoran. Oke, demikian teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kemudian kita masuk kepada faktor yang kedua. Nah, teman-teman, jadi faktor yang kedua adalah itu disebabkan karena masa atau proses peralihan dari tanaman projek ke tanaman produksi. Jadi dari TBM ke TM. Nah, pada masa peralihan ini biasanya buah itu belum terbentuk secara sempurna teman-teman. Kemudian ditambah lagi karena disebabkan oleh percikan dari proses penyemprotan herbisida terhadap gulma di piringan. Nah, biasanya di saat melakukan proses penyemprotan herbisida ke piringan itu biasanya percikan air herbisida tadi akan menempel kepada buah. Dan ini juga akan membuat kualitas dari buah tadi akan memburuk. Pada masa peralihan ini dari TBM ke TM itu biasanya buah itu belum terbentuk secara sempurna, kemudian buahnya masih digolongkan kepada buah abnormal. Jadi biasanya buahnya itu masih hitam, itu sudah memberondol teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke lapangan dan kita lihatkan contoh buah dengan kualitas yang buruk itu seperti apa. Dan ini dia.
Oke, balik teman-teman, kita sudah sampai di lapangan dan kebetulan hari ini kita sedang melihat proses panen juga. Jadi di sini kita akan langsung lihat contoh buah dengan masa peralihan itu seperti apa. Jadi ya ini dia teman-teman. Jadi ini adalah contoh buah pada masa peralihan. Jadi pada masa peralihan itu buahnya seperti ini teman. Dia masih hitam, tetapi sudah membrondol, bahkan setengahnya sebagian sudah busuk. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi buahnya ini masih hitam, tetapi kalau kita lihat ini sudah membrondol. Bisa kita katakan ini brondol yang belum alami. Jadi ini disebabkan karena masa peralihan tadi buahnya masih abnormal, kemudian ditambah lagi karena percikan dari proses penyemprotan herbisida terhadap piringan. Jadi percikan penyemprotan herbisida ke piringan itu, jadi akan menempel kepada buah, sehingga membuat buah ini masak secara terpaksa, sehingga buah yang masih hitam dia sudah membrondol. Jadi ini kalau kita lihat ini buahnya sangat buruk sekali kualitasnya, dan ini biasanya kalau kita kirim ke pabrik itu tidak diterima oleh pabrik, dan ini biasanya buahnya akan di-reject, akan dikembalikan oleh pabrik. Dan dapat kita saksikan ini secara real, buah yang dengan tingkat kematangan sempurna dibandingkan dengan buah yang masih abnormal, yang masih hitam tetapi sudah membrondol. Nah teman-teman, kalau kita lihat sekilas ini memang posisinya adalah buah mentah. Bahkan ini masih buah muda sekali kalau kita lihat sekilas. Tetapi kalau kita perhatikan secara seksama, ini buah yang masih muda ini, kita lihat ini dia sudah membrondol teman-teman. Nah, jadi buah ini sudah membrondol, tetapi secara keseluruhan dia masih hitam. Masih sangat muda sekali, tetapi sudah membrondol teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh buah yang kualitasnya sangat buruk disebabkan karena masa peralihan tadi, kemudian ditambah lagi karena proses penyemprotan herbisida terhadap gulma yang ada di piringan, sehingga percikan dari air herbisida itu akan menempel kepada buah dan mengakibatkan buah menjadi seperti ini teman-teman. Dan kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah melihat kondisi-kondisi buah dengan kualitas yang sangat buruk, dan sekarang kita bandingkan kualitas buah dengan kondisi yang sangat baik atau yang bisa dikatakan sempurna itu seperti apa. Jadi kita akan lihat dia kira-kira dia pokoknya seperti ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, jadi buahnya ini standar besarnya, kemudian ya buahnya bagus teman-teman. Dan buah seperti inilah yang akan kita kirim ke pabrik, dan ini bisa kita katakan ini buah yang sudah terbentuk secara sempurna dengan kualitas yang bagus. Jadi inilah contohnya pokok yang terawat, pokok yang sudah dipupuk secara sempurna dan menghasilkan buah yang kira-kira dia bentuk dan rupanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi itulah dia teman-teman faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kualitas buah pada tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Nah, jadi faktor-faktor itu memang sangat berbahaya sekali kalau sudah menyangkut kepada kualitas buah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara penanganannya, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi untuk itu terus saksikan dan ikuti terus perjalanan video kita seperti apa. Nah demikianlah teman-teman, semoga video kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan pelajaran seputar dunia planter kepada teman-teman semuanya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter, dari satu planter untuk planter Indonesia.